Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ramadan Nursetia dengan NIM 23307111019 dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait pengertian dan pembagian hukum. Pembahasan yang pertama adalah pengertian hukum. Secara umum, hukum dapat dipahami sebagai serangkaian peraturan yang berisi ketentuan berupa perintah ataupun larangan yang sifatnya memaksa dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Hukum juga berfungsi sebagai pedoman tingkah laku agar terciptanya keadaan yang aman dan damai. Yang selanjutnya adalah pengertian hukum menurut para ahli hukum di Indonesia. Yang pertama dari Sacipto Roharjo yang mengemukakan bahwa hukum ini adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Yang kedua, menurut Sudikno Mertokusumo, yang mengemukakan bahwa hukum adalah ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan, yang pada hakikatnya kaidah hukum ini merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku, sebagaimana pedoman kaidah hukum yang bersifat umum dan pasif. Yang ketiga ada menurut Sujono Dirjosisworo, yang mengemukakan bahwa hukum adalah gejala sosial, ia harus berkembang di dalam kehidupan manusia bersama. Kemudian ia juga tampil dalam menyerasikan pertemuan antara kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai maupun yang saling bertentangan. Selanjutnya adalah tujuan hukum. Secara umum, tujuan hukum ini adalah menciptakan keseimbangan, ketertiban, dan keadilan di dalam masyarakat, juga sebagai alat untuk melindungi hak individu sekaligus menjamin kepastian hukum. Sedangkan menurut Mohtar Kusuma Maja, tujuan hukum ini adalah menciptakan ketertiban dan keadilan sesuai perkembangan masyarakat. Sedangkan menurut Aristoteles, tujuan hukum ini adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Selanjutnya adalah macam-macam sumber hukum. Yang pertama adalah perundang-undangan, di mana sumber hukum ini menjadi sumber hukum yang utama dan tertulis. Dan yang kedua adalah kebiasaan ataupun adat, di mana kebiasaan ataupun perilaku masyarakat ini dilakukan berulang-ulang dalam setiap harinya. Dan yang ketiga adalah jurisprudensi, di mana putusan hakim yang mengandung aturan hukum dan kemudian diikuti oleh hakim-hakim lain dalam perkara yang serupa. Yang keempat adalah traktat, di mana perjanjian yang dibuat antara dua negara ataupun lebih. Yang terakhir adalah doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan rujukan oleh para hakim. Selanjutnya adalah pembagian hukum. Pembagian yang pertama adalah hukum berdasarkan sumbernya, yang terbagi menjadi dua, yaitu hukum formal dan hukum material. Hukum formal ini terbagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, dan hukum undang-undang ini merupakan hukum tertulis baik hukum nasional maupun hukum internasional. Yang kedua adalah hukum kebiasaan dan hukum adat, yang berarti hukum yang bersumber dalam suatu ketentuan kebiasaan ataupun ketentuan adat istiadat yang diyakini oleh warga masyarakat. Hukum kebiasaan dan hukum adat ini merupakan hukum yang tidak tertulis. Sebagian dari hukum adat bisa menjadi hukum tertulis setelah adanya keputusan dan fungsionaris hukum yang berwenang, yaitu hakim, kepala adat yang diturunkan baik dalam sengketa maupun di luar sengketa. Yang ketiga adalah hukum traktat, yaitu hukum yang dibuat oleh negara-negara berdasarkan suatu perjanjian antar negara. Hukum traktat ini juga disebut sebagai hukum tertulis internasional. Yang keempat adalah hukum jurisprudensi, di mana di sini adalah hukum yang tercipta berdasarkan keputusan hakim sebelumnya dalam keputusan dalam kasus yang sama. Dan yang kelima adalah hukum ilmu, yaitu hukum yang dikonsepsikan oleh kalangan ilmuwan hukum atau hukum yang bersumber dari pendapat para sarjana terkemuka atau hukum yang berasal dari doktrin. Baik, jenis sumber hukum yang kedua adalah hukum material, di mana yang pertama adalah filosofi. Nah, hukum material filosofis ini merupakan kajian hukum yang menitik beratkan pada substansi hukum itu sendiri, bukan hanya pada bentuk atau prosedurnya. Yang kedua adalah sosiologi,
Dalam sosiologi, hukum dipahami sebagai seperangkat norma atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat dan berfungsi untuk menciptakan keteraturan sosial. Berbeda dengan perspektif hukum formal yang lebih menekankan pada aspek legalistik dan institusional, sosiologi hukum ini melihat hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, dan dinamika sosial dalam masyarakat. Yang ketiga adalah historis. Dalam perspektif historis ini, hukum dipandang sebagai hasil perkembangan sejarah yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi suatu masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum berkembang dari waktu ke waktu dan bagaimana tradisi hukum masa lalu membentuk sistem hukum saat ini. Yang selanjutnya adalah pembagian hukum menurut bentuknya. Yang pertama ada sumber hukum tidak tertulis berupa norma moral masyarakat setempat dan juga adat atau kebiasaan masyarakat. Yang kedua ada sumber hukum tertulis yaitu Undang-Undang NKRI tahun 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kota ataupun kabupaten. Selanjutnya adalah pembagian hukum menurut tempat berlakunya. Yang pertama ada hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yang kedua adalah hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan negara yang lainnya. Dan yang ketiga adalah hukum agama, yaitu hukum yang berlaku bagi penganut agama yang bersangkutan. Seperti contohnya yaitu hukum Islam yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya adalah pembagian hukum menurut waktu berlakunya. Yang pertama adalah ius constitutum, yaitu hukum yang telah ditetapkan dan sedang diterapkan dalam praktik sehari-hari. Yang kedua adalah ius constituendum, yaitu hukum yang lebih berfokus di masa depan. Dan yang ketiga adalah hukum asasi, yaitu jenis hukum yang memiliki karakteristik. Contohnya seperti hukum alam, hukum moral, dan juga hukum hak asasi manusia. Selanjutnya adalah pembagian hukum menurut fungsinya yang terbagi menjadi dua, yaitu hukum material, di mana hukum yang dilihat ini pada isinya atau substansinya. Yang kedua adalah hukum formal, yaitu peraturan yang mengatur cara mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan. Selanjutnya adalah pembagian hukum menurut sifatnya. Yang pertama adalah hukum yang memaksa, yaitu hukum yang memiliki sifat memaksa dan mengikat semua orang tanpa terkecuali. Yang kedua ada hukum yang mengatur, yaitu hukum yang berfungsi sebagai pengatur atau penambah dalam suatu hubungan hukum. Selanjutnya adalah sistem hukum. Sistem hukum ini merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan dan berfungsi untuk mengatur serta menegakkan hukum dalam masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum ini memiliki tiga elemen utama. Yang pertama adalah struktur hukum, yang kedua adalah substansi hukum, dan yang ketiga adalah budaya hukum. Yang selanjutnya adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah hukum civil law, yang sifatnya itu tertulis dan mengutamakan kepastian hukum. Yang kedua adalah hukum adat, yaitu yang bersumber dari kebiasaan dan nilai-nilai lokal masyarakat. Dan yang ketiga adalah hukum Islam, yang mengatur kehidupan umat Islam dan diakomodasi dalam peraturan tertentu. Baik, berdasarkan pembahasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang sifatnya mengikat dan juga memaksa, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam masyarakat. Berdasarkan sumber, bentuk, sifat, fungsi, tempat, dan waktu berlakunya, hukum terbagi menjadi berbagai jenis seperti hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum formal dan material, serta hukum nasional dan internasional. Dalam konteks Indonesia, ini sistem hukum bersifat pluralistik, yaitu perpaduan antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam. Dan keseluruhan unsur tersebut membentuk satu sistem hukum yang berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial serta mencerminkan nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.